Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'dah. Pemirsa NTV yang berbahagia, alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini bertemu kembali di acara Qalbun Salim. Tentunya masih bersama dengan dai-dai muda Banyuwangi dari pengurus cabang Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor, Gerakan Pemuda Ansor Banyuwangi. Masih bersama saya, kali ini bertemu kembali dengan Iqbal Fatoni yang tentunya tidak akan sendirian ya. Kita akan membahas hal-hal terkait bulan Zulhijjah yang kali ini saya ditemani oleh Gus Ahmad Nur Fauzi. Selamat sore Gus. Iya, selamat sore Gus. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya Gus. Saya alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Menawar ini, kelihatannya bahagia dan Insya Allah. Semoga selalu sehat. Amin. Dan diberikan kekuatan, bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Gus, kita kali ini akan membahas tentang hal-hal yang berkait dengan bulan Zulhijjah. Karena kita akan menyambut bulan yang sangat mulia ya. Dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya tentunya salah satunya yang terpenting adalah adanya syariat haji ya. Bulan haji pada bulan Zulhijjah yang akan dilaksanakan pada bulan tersebut oleh saudara-saudara kita yang sekarang sedang menuju prosesi yang sangat sakral nih ya, prosesi haji. Baik Gus, kita yang pertama ini akan membahas tentang keistimewaan bulan-bulan Zulhijjah. Kira-kira apa saja ini keistimewaan-keistimewaannya Gus? Monggo. Bismillah, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Kemuliaan bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ini merupakan di antara bulan-bulan haram. Bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan yang memang sangat istimewa. Yeah. Bulan haram kan ada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian juga Muharram, Rajab. Di sini itu ada bulan Zulhijjah. Itu. Bulan Zulhijjah ini ada di Al-Qur'an itu walayalin asyr. Nah, niku. Niku sebagian ulama tafsir bahkan yang terkuat mengartikan bahwasanya yang 10 itu, 10 malam itu adalah bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah. Ada ulama tafsir yang mengartikan itu adalah di 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, ada ulama yang berpendapat itu yang dimaksud adalah kalau ngambil malamnya yang 10 itu, malamnya berarti malam 10 terakhir bulan Ramadan. Kalau harinya itu adalah 10 awal bulan Zulhijjah. Masya Allah. Itu sampai Allah bersumpah dalam hal waktu itu betapa mulianya bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ini kalau hari-hari biasa kan Gus, hari-hari biasa itu kan dawuhnya Kanjeng Nabi, kullu hasanatin bi asyri amsalihha. Okay. Setiap kebaikan itu kan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. 10 kali lipat. Itu kalau di bulan-bulan mulia itu sampai ila sab'ati mi'ati difin. Sampai 700. Dilipatkan lebih lagi ya. Lebih lagi. Saking mulianya. Saking mulianya luar biasa, diistimewakan betul. Berarti memang apa ya? Allah itu memuliakan sesuatu itu memang satu keniscayaan. Afdoliyah itu memang ya satu keniscayaan ya. Jadi Allah menciptakan hari satu dengan yang lain, bulan satu dengan yang lain, itu beda. Waktu satu dengan yang lain itu berbeda. Supaya kita betul-betul ada persiapan, kita betul-betul maksimal dalam melakukan ibadah di hari itu, di waktu itu. Lah, itu amalan. Kemudian puasa. Puasa itu puasa 1 hari di bulan Zulhijjah itu luar biasa pahalanya. Itu sampai dilipat gandakan seperti puasa 1 tahun. Masya Allah. Luar biasanya seperti itu. Dan juga amalan-amalan yang lain. Bahkan
Al-Imam Ahmad As-Suhaimi dalam kitabnya Zubdatul Ma'rifah, beliau mengatakan man soma asyra Dzulhijjah aqahullah sawaba man sawaba hajja wa tamara fi tilka sanah. Allah. Jadi barang siapa yang berpuasa di bulan Dzulhijjah pada tanggal 1 sampai dengan 9 itu, 9. Ya, maka dia akan mendapatkan pahalanya orang haji sekaligus umroh pada tahun itu. Masya Allah. Akan mendapatkan pahalanya ya, tapi tidak menggantikan hajinya ya. Iya, pahalanya luar biasa. Jadi syariat-syariat ini tetap menyediakan solusi bagi mungkin kita-kita yang belum sampai ke sana. Betul. Tapi gini Gus, saya ini dulu. Tadi kan seperti puasa 1 tahun, seperti mendapatkan ganjaran haji dan umroh. Itu kan lagi-lagi bukan berarti kemudian menggantikan puasa Ramadan atau menggantikan ibadah haji atau umroh kita. Hanya pahalanya saja kan berarti. Bagi orang yang mampu tetap harus melaksanakan kan begitu ya. Kadang-kadang anak-anak ini agak nakal soalnya Gus. Wah saya kan udah puasa ini yang ganjarannya udah seperti setahun. Makanya saya Ramadan mokel aja. Ini salah berarti ya? Iya salah. Artinya gini, di dalam kitab Hikam itu ada satu makalah bahwa setiap takdir yang kita miliki saat ini itu ada sebuah perintah. Nah, artinya kalau dia ditakdir mampu, ya haji ke sana. Bukan berarti hanya berpuasa di sini saja kemudian saya sudah terbebas dari kewajiban. Betul. Begitu juga yang ditakdir saat itu masih belum mampu, laksanakan ibadah-ibadah opsional yang sudah dijauhkan Kanjeng Nabi sebagai ganti. Masya Allah. Sebagai ganti. Pahalanya sama, tergantung niatnya dan kesungguhannya. Ini rahmatnya syariat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad nih ya. Jadi kalau orang yang belum mampu melaksanakan ibadah haji, tetap masih ada solusi mendapatkan ganjarannya. Gitu ya. Terus. Nah, jadi monggo kita ini masih ada harapan untuk menjalankan ibadah yang di situ itu, mumpung kita masih belum masuk ke Dzulhijjah, ini masih mau masuk ini masih mau persiapan ancang-ancang. Hari apa ini Gus? Mulai. Insya Allah hari Sabtu. Hari Sabtu besok ini ya. Insya Allah. Nah, ini pemirsa siapkan lahir batin kita untuk menyambut bulan Dzulhijjah mulai hari Sabtu nih Gus. Mulai hari Sabtu. Jadi hari Sabtu berarti nanti Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Arafahnya itu. Arafahnya Ahad. Puncaknya itu ya. Puncaknya sudah. Jadi itu kita maksimalkan. Alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini membahas berkaitan dengan hal itu. Jadi betapa mulianya bulan Dzulhijjah. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama pada bulan-bulan Dzulhijjah karena di dalamnya ada syariat, yaitu melaksanakan ibadah haji. Tadi terkait tentang 10 hari tadi, Gus. Layalin asyr tadi ya. Itu berarti kalau di bulan Dzulhijjah apa juga ada pendapat 10 hari di bulan Dzulhijjah juga itu, Gus? 10 awal bulan Dzulhijjah. 10 awal bulan Dzulhijjah itu maksudnya tadi, ya. Itu pendapat yang kuat itu. Pendapat yang kuat justru 10 kalau di bulan Ramadan itu sudah pasti gitu kan. Fi asril awakhir itu kan itu sudah tidak ada perbedaan pendapat lagi itu. Kalau dalil tadi mungkin sebagai penguat saja, tapi kalau ulama menyebutkan 10 hari pada awal bulan Dzulhijjah ini berarti juga merupakan kemuliaan yang luar biasa berarti. Tapi tadi kok 9 sampai Arafah itu 10-nya nanti masuknya berarti di Yaum Id itu ya? Iya. Malamnya itu ya? Iya. Itu masuknya ke Id. Nanti Id itu ada ibadah yang di situ paling utama, yaitu ibadah kurban. Ibadah kurban. Ya, Masya Allah. Kurban. Jadi termasuk ada pendapat ulama itu pada waktu malam Id itu kita harus menghidupkan malam-malam Id itu guys. Iya, terus. Okay. Kemudian ada satu dawuhnya Kanjeng Nabi. Ya sudah.
yaitu ini kita lanjut apa? Ya kita lanjut dulu. Ini mumpung ada satu dalil yang mau keluar nanti. Ya ada keburu kekat. Ya itu berkaitan dengan kemuliaan, ya, yaitu mal amalus sholih fi ayyamil ashr. Mal amalus sholih fi ayyamil ashr illa fi hadhi qalu walal jihad illa rajulun yukhtiru bi nafsihi wa malihi walam yarji bidzalik. Jadi di situ Kanjeng Nabi menerangkan satu hal yang sangat mulia, yaitu amalan-amalan yang di situ itu adalah amalan yang dicintai oleh Allah. Jadi kalau kita kepengen termotivasi semangat, kita kepengen mengerjakan amalan yang memang itu dicintai oleh Allah, kita kalau umpamanya melakukan sesuatu karena orang yang dicintai, itu pasti semangat. Iya, betul. Apalagi ini Allah yang memberitahukan, yang menginformasikan lewat Kanjeng Nabi, ini amalan di hari-hari ini itu luar biasa kemuliaannya. Bahkan kemuliaannya melebihi jihad. Masya Allah. Jihad itu kan sudah luar biasa. Iya. Tapi ini lebih. Yang mengalahkan hanya satu. Baik Gus, ini apa ini yang mengalahkan hanya satu ini ya? Kita tunggu nanti kelanjutan penjelasannya setelah yang berikut ini. Kembali lagi bersama kami di acara Qalbun Salim, masih dengan Gus Fauzi dan saya Iqbal Fatoni, masih membahas terkait hal-hal atau amalan-amalan yang dianjurkan pada bulan Dzulhijjah. Tadi disampaikan ada satu hadis yang dikutip oleh Gus Fauzi terkait amalan, ada satu amalan yang bahkan di situ ganjarannya itu melebihi jihad. Tadi gimana Gus? Yeah. Itu melebihi jihad. Jadi amalan-amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu melebihi jihad. Itu dijauhkan langsung oleh Kanjeng Nabi. Luar biasa ya? Luar biasa. Apa itu? Yaitu amalannya jihad. Jihad itu ada dua. 6. Jihad itu ada dua. Ada jihad yang memang di situ itu mengeluarkan semua hartanya sampai dirinya, nyawanya. Itu yang bisa mengalahkan. Jihad hanya itu. Ya? Iya, hartanya, dirinya sampai dia meninggal itu baru bisa mengalahkan. Tapi kalau jihad kemudian masih dalam keadaan selamat, itu masih kalah dengan amalan yang 10 hari ini. Itu luar biasa seperti itu. Kadang kita itu hanya terfokus amaliyah 10 hari di bulan Ramadan, 10 akhir, di Asyurah awakhir itu. Tapi kadang kita lupa. Padahal ini sudah diindikasikan langsung oleh Kanjeng Nabi, luar biasa. Amalan ini keutamanya luar biasa. Jadi ada di situ itu yang memang amalan-amalan yang dianjurkan. Ya, di antaranya yaitu kita besok ini mulai berpuasa. Ada lagi amalan-amalan lagi. Fa'aksiru fihinna minat tahlil, wat takbir, wat tahmid. Nah, jadi ada amalan-amalan yang di situ itu yaitu mulai dari tahlil, ya, banyak berzikir lah ya. Banyak berzikir, tahlil, tahmid, ya, takbir, Allahu Akbar, terus tahmid, intinya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu itu sudah mencakup semuanya. Itu sudah mencakup semuanya. Itu perbanyak itu. Gimana agak pelan-pelan lagi Gus biar pemirsa ini Ya. Jadi itu amalan-amalan itu diperbanyak karena itu didhawuhkan langsung Kanjeng Nabi. Tadi subhanallah itu subhanallah tadi ya. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu tahlil, tahmid, takbir semuanya sudah ya. Sudah mencakup itu. Masya Allah. Minimal ulama itu mengatakan namanya dikatakan banyak itu 313 lah. Itu minimal sudah. Minimal dikatakan banyak. Fa'aksiru itu kata-kata banyak itu minimal 313. Kalau masih 100 itu belum ya. Belum itu. Berarti ulama itu mengatakan kalau memperbanyak zikir suruh memperbanyak fa'aksiru berarti minimal 313. 313 itu minimal. Masya Allah. Ya kalau pengen bagus levelnya ya 1000. 1000. Nah ini kalau sudah minimal setiap hari zikir 1000 ini sudah levelnya ini level-level ya.
Iya itu sudah level aman. aman. Iya. Berarti dia termasuk orang-orang yang tirakatnya kuat itu ya. Tirakatnya Iya. kuat, luar biasa. Tadi yang pertama amalannya puasa di 10 hari. 9 hari berarti Gus nggih. Kalau untuk puasanya ini. Puasanya. Berarti yang kedua memperbanyak tahlil, takbir, tahmid. Yang ketiga Gus? Ada lagi yaitu amalannya berkaitan dengan takbiran bahasa. Takbiran, oh kita ini ya. Bahasanya kita takbiran. Yaitu ada takbir yaitu muqayyad, takbir yang terikat. Iya. Ada takbir mursal atau mutlak. Gimana? Muqayyad. Itu kalau dalam Idul Adha sama Idul Fitri ada bedanya. Kalau di dalam Idul Adha yang namanya takbir itu ada namanya takbir muqayyad. Muqayyad terikat. Jadi setelah habis sholat. Setelah habis sholat itu dianjurkan takbiran. Dianjurkan takbiran. Setelah kita sholat 5 waktu itu berarti Gus ya. Itu dianjurkan langsung kita takbiran dulu. Takbiran dulu. Bahkan sekalipun sholat sunnah. Sekalipun sholat sunnah. Sholat sunnah. Bahkan sholat jenazah. Jadi kalau ada sholat jenazah. Pas bertepatan Idul Adha. Disunahkan takbir juga. Sudah takbiran. Ya takbir. Yaitu mulai waktunya, mulai Arafah itu. Ya, mulai subuh Arafah itu. Berarti mulai hari Sabtu depan ya? Mulai Sabtu depan. Sabtu subuh. Sabtu minggu depan, bukan Sabtu besok ini kan? Apa? Sabtu besok. Oh, Sabtu besok ini. Oh iya, Sabtu besok ini. Sabtu besok ini. Jadi Sabtu itu sekiranya kalau sudah sholat qobliyah, ya, jadi qobliyah subuh. Nah, Gus, tadi kan mulainya Arafah kan? Kalau Arafah kan berarti apa Sabtu minggunya depan lagi. Besok Sabtu depan ini kan 1 Zulhijjah kan? Ya. Kalau ini kalau takbirannya nanti Sabtunya lagi. Oh iya. Nah. Lebaran hari Ahad. Senin insya Allah. Hari Senin. Oh. Berarti kalau Senin nanti takbirannya Ahad. Oh iya. Ahad berarti takbirannya Ahad. Jadi tadi itu yang 9 itu 1 Zulhijjah, yang Sabtu itu 1 Zulhijjah, yang Ahadnya itu Arafah. Iya. Arafah. Jadi hari Ahad yaitu 9 Arafah yang 2024 ini nanti tahun depan kan ada perubahan lagi. Itu dimulai takbiran. Biasanya kalau orang-orang kan mungkin tidak tahu, dikira takbirannya setelah sholat Id saja. Iya. Nah, padahal malamnya itu sudah mulai ya. Ya sudah mulai, bahkan subuh hari Arafah itu. Iya, subuh hari Arafah itu. Tanggal 9 itu. Dari 9 itu sholat qobliyah langsung takbiran. Nanti setelah subuh takbiran lagi. Masya Allah. Nah gitu. Itu namanya takbir muqayyad sampai dengan tanggal 13. Nah, hari terakhir. Hari tasyrik itu berarti ya. Tasyrik 13. Nah, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi 5 hari ini. Nah, 5 hari itu dianjurkan untuk takbir muqayyad. Nah, takbirannya gimana itu, Gus? Lafadznya itu. Takbirnya seperti biasa itu. Biasa Allahu Akbar, ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar itu ya. Iya. Ya seperti kita itu sudah masyhur itu sudah. Ya. Itu terus kemudian yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan takbir mursal. Nah, takbir mutlak, tidak terikat oleh waktu. Itu mulai dari malam hari raya. Mulai maghrib itu, mulai maghrib sampai dengan sholat id. Ini sama Idul Adha sama Idul Fitri itu sama. Jadi mulai maghrib itu, jadi tidak harus nunggu sholat. Habis sholat maghrib dulu enggak, atau habis sholat isya, habis sholat sunnah enggak. Pokoknya setiap waktu lah ya. Setiap waktu. Kalau ibu-ibu ketika di dapur sambil masak takbiran. Sambil buat ketupat. Takbiran. Ketupat ya. Iya. Sambil ke pasar, sambil aktivitas. Sambil nyembelih kambing. Nah, sambil biasanya kan orang-orang di masjid remaja-remaja itu kan seneng itu kan kalau waktu kurban kumpul-kumpul, motong-motong daging itu, Bos. Iya. Daripada ngerasan-rasan mungkin ya. Itu malamnya nyembelih kambing. Iya. Enggak, apa namanya waktu paginya itu. Oh iya. Ya kemudian takbir ini gini, jadi ada ulama ya berpendapat nanti ya takbir itu dikemas gini saja yang lebih enak itu.
Kalau memang di situ itu takbirnya ya, katakan takbir muqayyad, ya, muqayyad itu. Iya, yang terikat tadi. Ya, itu takbirannya ya setelah sholat itu langsung takbiran. Langsung takbiran. Baru nanti zikir sholat itu. Astagfirullahaladzim, Allahumma antas salam dan seterusnya itu. Nah, tapi kalau takbir mursal itu lebih enaknya itu dikemasnya nanti jangan zikir dulu gitu. Zikir dulu baru nanti takbiran gitu. Nah, supaya membedakan itu tadi. Iya. Ya. Jadi itu berkaitan dengan takbir karena kan tadi kan bahasanya Kanjeng Nabi disuruh memperbanyak takbir. Waksiru fina diantaranya adalah takbiran gitu. Jadi amalan amaliyah ini tidak ada di hari-hari lain kan, tidak ada. Iya, betul. Tidak ada di hari lain. Maka harus betul-betul kita manfaatkan gitu. Dan ini tadi ganjarannya lebih besar daripada kita jihad kalau dalam hari-hari tenang maksudnya ya. Yeah. Dan berarti menunjukkan betapa luar biasanya sebenarnya kalau kita bisa mengamalkan itu. Iya. Tapi kalau misalnya kita tidak sanggup yang pertama tadi puasa dari awal awal hari Zulhijjah sampai Arafah itu gimana Gus? Tidak sanggup gimana Gus? Tidak sampai puasa full tanggal 1 sampai tanggal 9 gitu. Boleh nggak kita misalnya puasanya ya nanti saya puasanya Arafah aja lah gitu. Oh iya. Ya boleh saja tapi pahalanya kurang sempurna. Kurang sempurna ya. Tapi kesempatan bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang mungkin masih punya hutang. Punya hutang ya. Banyak temennya kayak nanti. Bisa digabung itu. Iya. Bisa digabung. Besok ini Sabtu, Ahad, Senin ada kesunahan puasa Senin. Iya. Kalau dia pas masih punya kodok, itu akan mendapatkan pahala puasa sekaligus. Wow, double. Double. Satu, yaitu puasa kodoknya. Puasa kodok. Dapat pahala puasa kodok. Tapi niatnya saya niat puasa kodok Ramadan. Iya. Kodok Ramadan yang wajib itu. Kemudian 2, dia dapat pahala Senin. Diniati puasa juga Senin. Sekaligus puasa Senin. Puasa sunnah hari Senin. Ketiga, dia yaitu diniati puasa di bulan Hijjah. Dapat pahala 3. 4, diniati secara umum yaitu niat puasa dan memuliakan bulan-bulan haram. Bulan-bulan yang mulia. Jadi sekaligus mendapatkan 4 pahala puasa sekaligus. Masya Allah. Ini kita mengikuti pendapat yang ini. Walaupun pendapat yang lain yang beda, tapi ini pendapat kita yang biasa kita ikuti. Jadi digabung. Jadi ibu-ibu yang bertanya atau mungkin bapak-bapak yang masih punya utang langsung digabung, ini kesempatannya. Jadi kesempatan lah. Jadi kalau yang ibu-ibu masih ada hutang puasa, bapak-bapak juga ya mumpung. Tapi misalnya kalau pekerja berat Gus, saya tidak mampu kalau 10 hari itu tidak apa-apa ya, misalnya ambil Arafahnya atau tarwiyah sama Arafahnya aja gitu. Ini bukan wajib ini Gus, tapi afdoliyah saja. Berarti ini kan tadi kan sunnah kan ya. Sunnah muakkad. Jadi sangat dianjurkan. Jadi mumpung besok kita bulan Zulhijjah, mari sama-sama amalan-amalan tadi kalau bisa kita kerjakan. Karena kita nggak tahu ya, umur mungkin tahun depan bisa ketemu lagi atau tidak kan begitu. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan obrolan kita terkait bulan-bulan Zulhijjah dengan narasumber kita yang luar biasa. Pastikan tetap di Qalbun Salim. Kembali bersama kami di Qalbun Salim, tentunya masih seputar kemuliaan bulan-bulan Zulhijjah dan amalan-amalan apa yang harus kita kerjakan pada bulan Zulhijjah ya. Sebagai seorang muslim tentunya kita mengharapkan maghfirah, ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu didatangkan kepada kita adalah bulan Zulhijjah yang begitu banyak keutamaan-keutamaan yang bisa didapatkan oleh kita sebagai umat muslim. Maka mumpung tadi katanya
Gus Fauzi, mumpung kita masih diberikan kemampuan untuk bisa melaksanakan amalan-amalan tersebut, maka tentunya sangat dianjurkan supaya kita mendapatkan keutamaan-keutamaan yang luar biasa yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, tadi sudah disinggung ya banyak hal juga terkait hari Arafah tadi ya, amalan-amalannya. Nah, sekarang tadi Arafah itu merupakan puncak ya, puncak daripada ibadah haji atau puncak hari yang paling utama pada bulan Zulhijjah ini. Makanya dikatakan juga haji itu ya Arafah. Makanya selama kita haji pasti ya diwajibkan itu untuk wukuf di Arafah. Nah, kita yang tidak bisa ke sana sangat disunahkan untuk puasa Arafah. Nah, ini bagaimana Gus tentang puasa Arafah ini? Puasa Arafah itu puasa yang kemuliaannya mengalahkan puasa-puasa sunnah lain. Jadi puasa Arafah itu puncak daripada puasa-puasa sunnah. Rajanya itu. Puasa sunnah ya? Iya, puasa Arafah itu. Sampai disebutkan yukaffirus sanah al-madiyah wal baqiyah. Masya Allah. Itu bisa menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Iya. Sama 1 tahun yang akan datang. Akan datang. Tapi min sogoir, dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil ya. Dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar kan dengan taubat. Harus taubat nasuha. Taubatun nasuha. Jadi dosa-dosa kecil bisa dihapus. Artinya 1 tahun yang lalu itu dosa-dosa kita akan dihapus jika melakukan puasa Arafah. Puasa Arafah. 1 tahun yang akan datang itu bagaimana maksudnya? Iya. Nah, itu ulama mengatakan diantaranya adalah 1, dia dijaga dari perbuatan-perbuatan dosa. Maksudnya diampuni itu dia dijaga dari perbuatan-perbuatan dosa. Jadi dia andai kata mau berbuat dosa, berbuat khilaf, dijaga oleh Allah. Ya, ingat ya bahwa ini dosa ini. Dosa. Atau kadang mungkin ada teman yang ngajak jadi nggak jadi. Ya. Atau ada pun pokoknya ada saja sebab-sebab dia tidak jadi melakukan dosa. Mungkin sebabnya dia melakukan puasa Arafah. Atau kalau seumpamanya sudah terlanjur jadi, Allah itu akan memberikan kemudahan bagi dia untuk langsung taubat. Jadi langsung dia diberi taufik hidayah, langsung taubat. Gitu. Itu luar biasa manfaat daripada puasa Arafah ini. Nah, kemudian puasa Arafah ini gini, kita itu dalam hal keseharian kita dianjurkan untuk ya memiliki amalan-amalan sebagai kafaroh dosa. Ya. Kafaroh itu apa, Gus? Pelebur dosa. Pelebur dosa ya. Pelebur dosa. Jadi kita karena ya itu dosa itu sekecil apapun itu akan sangat berbahaya di akhirat. Akan sangat berbahaya. Bahkan mulai dari alam kubur itu sudah berbahaya. Sekecil apapun. Dia akan jangan remehkan walaupun dosa kecil ya. Jangan sampai meremehkan. Kalau kita masih belum bisa tobat khusyuk dan seterusnya, ya itu tadi minimal kita punya amalan-amalan yang sebagai pelebur dosa. Jadi secara tidak sadar kita akhirnya dilebur dosa kita. Iya. Dosa yang kecil-kecil itu tadi ya. Selama 1 tahun. Nah, gitu. Jadi itu perlu. Jadi kemudian yang selanjutnya ya selain juga itu perlu ya. Karena nanti juga puasa Arafah ini diantaranya adalah bisa kita memasuki surga namanya Ar-Rayyan. Ar-Rayyan. Ya. Pintu surga namanya Ar-Rayyan. Pintu surga itu kan banyak ya. Ada babul jihad, babul sodaqoh, babul sholah, kemudian faroh yang bisa menyenangkan anak kecil. Jadi banyaklah pintu-pintunya surga itu banyak. Itu bagi orang yang memang di situ di dunia betul-betul melakukan amalan itu, katakan dia senang jihad, maka dia akan memasuki pintu jihad. Dia senang puasa wajib sekaligus puasa sunnah dia rajin. Puasa Arafah, puasa Senin Kemis, puasa Asyura, puasa yang lain-lain, Ayyamul Bid, dia puasa pertengahan bulan itu, dan puasa-puasa sunnah yang lain, puasa Syawal dan seterusnya, maka dia akan mendapatkan tiket khusus. Akan mendapatkan tiket khusus untuk masuki surga. Khusus. Ya, khusus ini. Untuk masuki surga namanya Ar-Rayyan itu. Bagi dia katakan di dunia saya sudah rajin sedekah.
Saya sudah melakukan amalan ini dan itu. Tapi kebetulan dia tidak rajin puasa. Mau masuk ke pintu itu nanti dicegat, kamu tidak punya tiket. Ini pentingnya VIP kayaknya Gus ya. Iya, VIP itu akan mendapat perlakuan khusus kan begitu daripada yang ya peserta biasa lah mungkin ya. Ini khusus disediakan bagi orang yang suka berpuasa, apalagi suka puasa Arafah, masuk di lewat pintu Ar-Royan tadi. Ulama-ulama itu ada yang multi talent, semuanya dapat. Jihad dapat, ahli sholat dapat, sedekahnya, kuantitas, kualitasnya. Bisa milih pintu berarti atau semuanya dimasuki? Semuanya bisa itu. Bebas akses berarti ya? Bebas akses itu. Udah kayak panitia. Ya gitu, luar biasa ya. Yes, kalau kita minimal salah satu lah. Salah satu lah ya. Salah satu totalitas, baik dari kuantitasnya, kemudian kualitasnya. Luar biasa amalan puasa ini. Kenapa kok sampai menghapus puasa itu, bisa menghapus sampai 2 tahun? 2 tahun. Asyura 10 Muharram itu 1 tahun, menghapus 1 tahun saja kan. Kenapa? Karena itu puasanya Nabi Muhammad, puasa Arafah. Asyura itu Nabi Musa. Kemuliaan Nabi Muhammad itu di atas kemuliaan Nabi Musa. Gitu. Kemuliaan Nabi Muhammad itu, kalau Nabi Musa itu kalimullah, bisa berbicara dengan Allah. Kalau Nabi Muhammad Habibullah, kekasihnya Allah. Jadi tidak hanya ibarat orang itu tidak hanya itu mendengarkan suaranya saja. Kalau Nabi Musa kan mendengarkan suaranya saja. Nabi Muhammad bisa mendengarkan, bisa memandang. Bahkan bertemu ya. Iya. Itu luar biasanya. Jadi kualitas Nabi Muhammad itu di atas. Ya, kemuliaan keutamaan Nabi Muhammad itu di atas Nabi Musa. Makanya puasa Arafah ini itu bisa menghapus 2 tahun itu tadi. Gitu. Nah, seperti itu. Kemudian puasa Arafah ya. Itu kalau yang lain-lain lagi itu banyak ya, berkaitan dengan puasa ini seperti dalam hadis qudsi as-shaumuli wa ana ajzibih. Ya, puasa itu betul-betul untukku dan saya yang betul-betul akan balasnya langsung. Jadi puasa itu tidak dinilai seperti amalan-amalan yang lain. Orang itu gemuknya nanti tidak puasa. Tidak puasa, pada Ramadan tidak puasa. Orang itu badannya sampai habis, rajin puasa kayaknya. Belum tentu ya. Makanya pucat, belum tentu. Tidak dinilai dari fisik. Orang yang pucat, orang yang tidak ada isinya badannya, tiba-tiba masuk ke jeding, ke kamar mandi ngokop bisa saja. Jadi tidak dinilai dari fisik. Tidak dinilai secara zahir ya, secara luar ya. Secara zahir. Makanya itu langsung Allah langsung yang menilai. Karena yang tahu cuma kita sama Allah saja. Kita sama Allah langsung. Tidak tahu orang lain kita sedang berpuasa apa enggak, belum tentu ya. Iya, belum tentu. Wa ana ajzibih itu tadi bahkan seorang ulama, gurunya Imam Syafi'i, Sufyan bin Uyainah, itu beliau mengartikan bahwasanya saya yang langsung balas langsung itu amalan puasa ini seperti disegel gitu, disegel, digembok, tidak bisa diakses. Intinya tidak bisa dirusak oleh amalan lain. Karena amalan-amalan lain itu kan masih bisa dirusak. Dia rajin sedekah, dia rajin bersosial, baik nolong orang ini dan itu, rajin ibadah, tapi dia ternyata suka ghibah, suka fitnah orang, utang tidak dibayar lari. Itu kalau seperti itu kan nanti di akhirat kan amalnya kan diambil, diambil sama yang ia dolimi itu. Ya. Tapi kalau utangnya dibayar atau konfirmasi ya tidak apa-apa kan. Itu seperti itu, amalnya diambilkan nanti. Kecuali puasa. Puasa ini tidak bisa sudah. Puasa itu betul-betul dikunci dengan rapi, ini nanti langsung dipersembahkan ke Allah. Puasa urusannya itu langsung sama Allah. Iya, bahkan seperti dalam itu. Satu keterangan itu katanya amal puasanya itu tidak lewat malaikat. Urusannya langsung sama Allah pokoknya. Sama Allah. Malaikat tidak tahu kalkulasinya berapa. Iya, Masya Allah, luar biasa. Luar biasa berarti ya puasa Arafah itu. Pada tanggal 9-nya Gus nggih? Nggih. Alhamdulillah. Jadi itu perlu puasa itu karena kenapa? Di antara ulama berpendapat lagi karena puasa itu tidak bisa disusupi amalan-amalan muhlikat, amalan yang merusak. Seperti orang tidak bisa riak dengan puasa itu tidak bisa. Ujub dengan puasanya tidak bisa. Tidak ketahuan.
kalau sholat, apalagi sedekah jariyah diumumkan itu. Itu sering disusupi ria-ria itu. Tapi kalau puasa enggak bisa. Gitu. Puasa enggak bisa ya? Iya, yang tahu hanya dia dengan Allah. Yang tahu hanya dia dengan batal Allah. Tidaknya hanya dia dengan Allah. Karena memang ya puasa, enggak ada yang tahu. Iya. Puasa kita, keikhlasan kita berpuasa, itu urusannya dengan hati yang tahu cuma kita sama Allah saja ya Gus ya. Iya. Tidak bisa dirusak amalan-amalan. Itu tadi bahasa Imam Ghazali muhlikat yang merusak amalan-amalan. Hati-hati yang di situ itu yang sangat merusak. Yang bisa melebur pahalanya gitu. Masya Allah. Jadi luar biasa apa yang bisa kita ambil keutamaan-keutamaan pada bulan Zulhijjah ini. Bagi kita kalau bisa ya kita usahakan Gus ya, jangan sampai kita melewatkan ya. Ya semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran salah satunya dengan mendengarkan kita di acara Qalbun Salim ini Gus. Soalnya belum tentu kadang orang tahu tapi untuk tergerak itu digerakkan oleh Allah itu kadang belum tentu dia tergerak gitu kan. Belum tentu. Makanya ya ini sama-sama kita saling mengingatkan. Semoga kita bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan yang ada pada bulan Zulhijjah ini. Baik pemirsa, nanti kita akan lanjutkan di sesi kita yang terakhir. Tetap di Qalbun Salim di NTV. Kembali lagi bersama kami di acara Qalbun Salim. Alhamdulillah kita sudah berada di sesi yang keempat ini Gus. Menarik sekali membicarakan tentang keutamaan-keutamaan bulan Zulhijjah dan ini penting untuk kita ketahui bersama ya. Jadi kalaupun sudah tahu ya kita saling mengingatkan, kita saling belajar kembali supaya hati kita ini tergerak Gus. Saya sendiri nih, saya sendiri kadang tahu gitu, tapi untuk tergerak hatinya ini kadang susah. Ya semoga lah kita dengan lantaran hal-hal seperti ini bisa mudah digerakkan hati, tangan, kaki kita untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan tadi. Baik Gus, kita lanjutkan perbincangan kita terkait bulan Zulhijjah. Jadi tadi sudah banyak dijelaskan tentang keutamaan-keutamaannya. Sekarang apa ini yang bisa didapatkan ini Gus oleh orang-orang yang memuliakan bulan Zulhijjah? Insyaallah. Ada ulama yang dawuh, kula sambil baca kitab nggih. Man akrama hadhil ayyamil ashr. Akramahullah ta'ala bi asyri karomat. Jadi barang siapa yang memuliakan 10 hari, ya, 10 hari bulan Zulhijjah awal ini, memuliakan bahasanya, maka Allah akan memuliakannya dengan 10 kemuliaan. Masya Allah. 10 kemuliaan langsung itu akan didapat bagi dia. Makanya kita mulai awal tadi Gus, bahas puasa, perbanyak puasa, perbanyak zikir, kemudian jaga hati, ya, sodako, kemudian juga dan lain sebagainya. Harus kita tata lagi, kita lebih semangat lagi untuk membersihkan dohir batin kita. Jadi kita harus semangat secara dohir, artinya ibadah dohir ya semangat gitu. Ibadah batin, ibadah hati ini juga harus semangat. Karena ibadah hati itu pahalanya lebih besar dari ibadah dohir. Gitu. Semuanya kita demi untuk memuliakan bulan Zulhijjah. Jadi jangan sampai sama dengan hari-hari yang lain ini. Wah, emang betul itu, karena kesempatannya hanya 1 tahun sekali. Nah, kalau bisa kita seperti bulan Ramadan itu, bahkan kalau bisa di atasnya lagi, ya gitu. Karena itu kemuliaannya luar biasa, akan mendapatkan 10 kemuliaan. 10 kemuliaan. Nah, pertama, al-barakah fi umri. Masya Allah. Dia akan mendapatkan keberkahan di dalam umurnya. Keberkahan ya. Keberkahan. Penting ini ya. Al-barakah hiya ziyadatul khairu wan naf'i. Barokah itu bertambahnya kebaikan dan kebermanfaatan. Ada orang yang umurnya 50 tahun tapi manfaatnya luas. Ulama-ulama itu yang bahkan sampai tingkat musannaf kitab dan seterusnya itu beliau
hidup berabad-abad yang lalu. Iya. Sampai sekarang kitabnya dibaca. Sampai sekarang ilmunya diamalkan sampai Imam ke generasi Nawawi hanya 45 tahun ya, tapi luar biasa. Luar biasa. Imam Ghazali tidak lama umurnya. Iya, tidak lama. Ya, imam-imam Imam yang Syafi'i. Iya. Mereka umurnya barokah dan manfaatnya luas. Barokah. Iya. Karena ya ulama-ulama itu diantaranya yang mengamalkan apa yang didhawuhkan Kanjeng Nabi seperti ini. Ada orang itu umurnya 70 tahun ke atas, tapi hanya gitu-gitu saja. Iya. Kurang barokah. Kurang barokah. Dia tidak suka ngamalkan amal-amal yang seperti hatinya ini. Kadang masih kemerungsung gitu. Iya, seperti Atau itu. Ya kurang ketenangan jiwa ya. Kurang ketenangan jiwa, banyak harta, banyak mungkin jabatannya tinggi, kedudukannya tinggi di mata manusia. Tapi ketenangannya kurang. Kenapa? Karena tidak dekat dengan Allah. Ketenangan itu bukan diukur dari harta, bukan diukur dari tingginya jabatan, bukan dari apresiasinya manusia yang banyak, tapi ketenangan adalah ketika dia betul-betul mengingat Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Kalau orang itu hanya mengingat saya tenar, saya mendapatkan prestasi ini, kelebihan ini dan itu, dia tidak akan tenang. Dia akan tenang dia. Sampai kapanpun dia tidak akan tenang. Justru dia bisa melalaikan tujuan kita sebenarnya. Melalaikan tujuan kita hidup sebenarnya. Bahkan kalau memikirkan kekurangan, akhirnya insecure. Iya. Memikirkan masalah tambah ruwet. Bagaimana? Yang kita pikirkan apa? Yang kita ingat? Ingat Allah saja. Ingat Allah. Ingat Allah. Jadi bukan berarti kita tidak boleh jadi pejabat, tidak boleh jadi orang kaya dan lain sebagainya. Boleh semuanya, tapi harus hati kita tetap ta'aluk ya, harus tetap ada koneksi yang kuat ya. Itu kita jadikan lantaran saja. Lantaran kita mengingat Allah. Betul, oh, ini kita mengabdi kepada umatnya Nabi. Masya Allah. Mengabdi kepada khairun nas ya, khairun nas anfa'uhum linnas itu. Yaitu seperti itu. Satu, yang kedua azyadatu fi mali. Dia akan mendapatkan tambahan harta. Wah, ini. Ini yang ditunggu-tunggu. Ini semangat semua ini kalau bahas harta itu. Udah urusan mal harta, nah ini pasti langsung ini. Iya, itu luar biasa. Ada kitab itu namanya Kaifa Takunu Ghaniyan. Masya Allah. Bagaimana caranya kaya? Itu dibahas semua sama Habib Sa'ad itu di kitab itu. Itu semuanya mulai dari amalan dohir, amalan batin, terus kemudian hal-hal yang harus dihindari seterusnya dibahas. Di antaranya amalan ini lakukan. Iya. Itu akan mendapatkan memuliakan bulan Zulhijjah. Memuliakan bulan Zulhijjah akan mendapatkan tambahan harta dia. Kemudian yang nomor 3, al-hifdzu li'iyali. Dia akan mendapatkan keluarganya akan dijaga oleh Allah. Mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala ini ya. Ini penting ini. Kita mau jadi apapun, kita mau kerja apapun, kalau kita merasa nggak tenang keluarga kita, ini jadi melakukan kegiatan ini kurang tenang. Tapi kalau kita sudah merasa bahwa Allah yang akan menjaga keluarga kita, ini lebih tenang ya guys ya. Nggih, fa Allahu khairun hafidz wa huwa arhamur rahimin. Allah itu sebaik-baiknya zat penjaga. Terus kemudian kalau kita itu ya, kadang kita itu tidak semuanya kadang bisa kumpul dengan keluarga. Ada yang mungkin keluarganya anaknya mondok, sekolah jauh, kuliah dan seterusnya. Masya Allah. Atau mungkin kerja jauh, akhirnya tidak kumpul satu keluarga. Itu kan kita perlu melakukan amalan-amalan yang kita betul-betul sudah Allah yang jaga sudah. Nah ini penting ini. Iya. Kadang saya sendiri yang punya anak gitu, kalau anak lagi keluar ini kan was-was kan, gimana gitu. Tapi kalau kita punya amalan-amalan untuk menguatkan hati kita bahwa kita yakin bahwa Allah nanti yang akan menjaga, ini kita bisa merasa lebih tenang guys ya. Leres. Apalagi zaman sekarang, akhir zaman itu, Masya Allah. Yang sekolah khawatir, takut pergaulan bebas, takut melanggar syariat dan seterusnya. Orang tua seperti itu. Amalkan amalan-amalan yang diajarkan oleh Kanjeng Rasul seperti ini. Ya, dijaga keluarganya. Kemudian yang nomor 4, at-takfir li sayyi'ati. Bisa menghapus dosa-dosa, kejelekan-kejelekan. Nah, ini tadi yang kita karena itu tadi kita itu hidup di dunia ini nanti sebagaimana kasetnya akan diputar nanti di akhirat. Masya Allah. Ditunjukkan di depan Allah, di depan Rasulullah, di depan semua orang nanti. Kayak folder HP kita gitu ya. Iya. Kalau dosa-dosa kita belum dihapus, bagaimana keadaan kita di akhirat? Bayangannya, saya gue katus ngeten.
Kalau kita kumpulan di depan orang banyak, pengajian atau kumpulan apapun itu organisasi, itu kita mau melakukan hal sekecil apapun, kesalahan kita malu. Apalagi kalau kesalahan kita dipajang di proyektor ketika itu disetel, Masya Allah. Bagaimana itu? Itu nanti di tidak akhirat ada tempat bersembunyi lagi di sana ya. Mungkin sekarang kita bisa tutup media sosial, kita uzlah di dalam kamar karena malu ya. Iya. Allah. Itu ada lagi, Gus. Ya, ini amalannya seperti nomor 5, at-tad'if li hasanati. Jadi bisa melipat gandakan amal. Karena itu tadi, jadi amalannya sampai dilipat gandakan menjadi 700. Bahkan puasa 1 hari seperti puasa 1 tahun. Bahkan amalan-amalan pada malam hari seperti amalan Lailatul Qadar. Nah, itu ada keterangannya juga. Nah, yang kemudian nomor 6, at-tashil li sakarati. Yaitu akan mempermudah sakratul maut. Sakratul maut itu keadaan yang begitu genting, yang luar biasa dahsyatnya, sakitnya luar biasa. Kalau kita tidak punya amalan-amalan untuk memperingan, seperti diantaranya memperingan sakratul maut ini, ya ini puasa ini, dan memuliakan hari Arafah ini. Nah, kemudian ad-diya'u lilulumati, yaitu dia akan mendapatkan pencahayaan ya dari kegelapan-kegelapan di alam kubur. Dia akan mendapatkan yang semula itu penuh dengan kegelapan, dia akan terang. Ya, kegelapan dimanapun itu, kegelapan zaman, dia akan mendapatkan cahaya-cahaya itu. Kemudian nomor yang 8, at-tasqil li mizani. Ya, jadi akan mendapatkan beratnya timbangan nanti di mizan nanti. Nomor 9, an-najah minan nar, keselamatan dari api neraka. Dia akan diselamatkan wasilah melakukan amalan itu dari api neraka. Nomor 10, as-su'ud ala darajati, yaitu dia akan mendapatkan kenaikan derajat. Ya, kenaikan derajat yang dimana dia itu diangkat derajatnya. Diangkat derajatnya di sisi Allah. Dia akan terus naik derajatnya. Itu. Jadi ini kemuliaan-kemuliaan, 10 kemuliaan bagi seseorang yang memuliakan 10 awal bulan Dzulhijjah gitu kan. Terima kasih Gus atas sudah diberikan mendapatkan kita, terutama saya sendiri mendapatkan lebih banyak manfaat dari apa yang sudah disampaikan. Yang terpenting bisa mengamalkannya Gus. Ya kalaupun nggak bisa semua, ya jangan ditinggalkan semuanya lah, begitu kan? Ada satu kaidah begitu ya. Yang paling terpenting tadi adalah puasa Arafah tadi, dan banyak amalan-amalan tadi yang sudah dijelaskan. Semoga kita bisa mengamalkannya, karena innal hasanat yudhibnas sayyiat. Semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan kita. Terima kasih Gus sudah berbincang-bincang kali ini. Waktu juga yang akan memisahkan kita. Kita akan berjumpa di lain waktu. Saya sendiri sebagai host mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan juga mewakili Gus Fauzi. Dan semoga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Gus Fauzi juga diberikan kesehatan, panjang umur, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.